Stars in God's Hand. Halo semua, kembali lagi bersama aku Praba di Polar Podcast Labora. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga masih pada sehat dan juga masih pada semangat untuk menjalani aktivitas minggu ini. Kalau teman-teman dengar itu di luar lagi hujan dan juga lagi kedengaran nggak? Jadi lagi guntur gitu. Jadi hari ini tuh lagi banyak yang menangis ya teman-teman sepertinya. Soalnya lagi hujan deras banget, tapi itu nggak menutup semangat kita untuk take Polar hari ini. Karena hari ini juga ada guest yang seru abis pokoknya. Nah, teman-teman, aku pakai baju ini lagi. Aku pakai baju ini lagi teman-teman, jadi jangan protes lagi ya. Ini udah 3 kali video bajunya sama, ya udah ya biarin aja gitu. Nah, ini juga menjadi episode terakhir aku sebagai host di Polar hari ini. Dia sedih sih, kayak sedih tapi kayak seneng juga sebenarnya. Karena kan udah kelas 12 jadi harus fokus untuk ngejar materi supaya bisa keterima PTN atau PTS yang diinginkan. Amin. Nah, hari ini kita udah kedatangan teman aku lagi nih. Kalau kalian ingat, aku pernah bareng dia jadi host opening. Aku jadi host sih, jadi MC opening Labora Fest. Ada yang kenal? Ada yang kenal? Kita langsung sapa aja. Ada Kristi di sini. Hai. Bisa diperkenalin dirinya dari nama, umur, hobi, dan juga jabatan sekarang. Oke, ya. Jadi perkenalkan, namaku Pasmala Kristi Sembiring, umur aku 14 tahun. Hobi aku main gitar, sama hobi paling diminatinya sih tidur ya, karena sangat tidak menghabiskan tenaga. Bener banget. Kayaknya semua orang hobinya tidur ya kebanyakan belakangan ya. ini biasanya orang hobinya tidur sih. Iya, karena kayak nyaman banget gitu kan. Plus ini lagi musim hujan, jadi iya. kayak nyaman Ini banget kalau deh. di musim hujan gini bener-bener cocok buat bangun-bangun makan Indomie. Wah, Kayaknya kita satu pemikiran ini. Iya, jadi Oke. si Kristi ini pernah bareng aku jadi MC opening untuk acara Labora Fest gitu. Betul. Dan Kristi ini emang jago deh main gitar, soalnya aku sering nih lihat atau ngintip-ngintip si Kristi ini main gitar. Keren banget deh. Tepuk tangan dulu. Nah, Kristi, pertama nih ini pertanyaan jadi bukan pertanyaan ada di sini. Gimana sih kesan-pesannya waktu itu sempat jadi MC Labora Fest? Bisa dikasih tahu buat Laborians? Oke. Sebenarnya waktu itu bener-bener kayak kaget gitu karena harus jadi MC di acara yang cukup gede juga kan, acara sekolah, dan itu juga biasanya kan aku punya partnernya sendiri, dan ini harus harus dibarengin sama yang pertama kali gitu. Jadi kayak bener-bener experience yang baru buat aku. Aku sebenarnya waktu itu kayak gugup juga, kayak takut nggak sesuai ekspektasi orang, tapi untungnya berjalan dengan lancar sih. Berjalan dengan lancar, keren banget. Aku pun juga baru pertama kali ini kan bareng sama Kristi, dan di Polar hari ini kita akan makin dekat karena aku bakal nanya pertanyaan-pertanyaan seputar ketua OSIS, karena kan dia adalah ketua OSIS di SMP OL BSD, dan juga kita akan sedikit menyinggung tentang ibadah Natal dan juga Tahun Baru gitu ya Kristi ya. Kita langsung masuk ke pertanyaannya. Jadi yang pertama itu adalah, ini nih aku mau nanya nih Kristi, apa aja sih berkat yang kalian dapatkan menjelang Natal tahun ini yang Kristi dapatkan? Ada nggak Kalau sih? yang aku dapetin mungkin kayak merasa semakin dewasa gitu ya, sama kayak ya gitu sih, jadi kayak lebih ke sikap aku lebih didewasakan, lebih mempunyai banyak experience yang baru, lebih ke situ sih, jadi kayak nggak ada yang spesifik banget. Oh, dan kalau boleh tahu nih Kristi kesibukannya akhir-akhir ini apa sih? Aku kesibukannya akhir-akhir ini lebih ke ngurusin OSIS sih, karena OSIS akhir-akhir ini lagi banyak banget event yang Lagi diurusin. hektik. Jadi lebih fokus ke OSIS, tapi nggak lupa juga buat ngurusin pelajaran karena Iya. kan mau PAS. Dan juga udah kelas 9 kan Kristi? Iya, itu Jadi udah mau makanya. siap-siap untuk masuk SMA Betul. OL harusnya ya.
Betul Ada betul. kepikiran udah mau SMA apa? Kayaknya SMA sini Aku bagus sih, nih. iya aku sih niatnya mau ke SMA OL tapi masih ada pertimbangan juga. Oke, siap. Nah, Kristi, ada nggak sih suka dan juga duka selama menjabat sebagai ketua OSIS? Suka sama duka, Mhm. banyak sih, Banyak bener banget. Coba banyak kasih tahu banget. deh masing-masing 3 deh 3 sukanya. Sukanya dulu. sukanya, bisa lebih deket sama teman-teman, Mhm. bisa apa ya, bisa menunjukkan bakat kita, Mhm. bisa, mmm, apa ya, kayak Mengembangkan diri sih, ya kan? Setiap mengembangkan di diri, OSIS itu. memperbaiki diri. Mhm. Dan ya itu, kalau dukanya kayak misalnya, ada teman-teman yang nggak bisa diatur, Mmm. atau kayak ampe, kena slang sama temen, Slang itu apa tuh? apa, kayak berantem Oh, sama temen cuman karena kayak misalnya ada berbeda beda pendapat. pendapat atau misalnya kayak, satu capek terus satunya juga capek. Jadi Hmm. kan kayak, bener-bener yang kayak, Karena gitu. masa-masa kita kan masa-masa labil ya maksudnya, Iya dan kamu betul, sebagai ketua OSIS harus menjadi penengah gitu mhm, kan. Mhm, keren masih, banget. kayak, emosinya tuh nggak bisa tiba-tiba suka, Langsung, gitu. kayak tiba-tiba meledak, Iya tiba-tiba diem iya aja iya, sendiri iya gitu. iya, bener Emang bener bener, rumit ya anak-anak itu, apalagi heeh, anak-anak remaja. Aku ngomong kayak gini karena aku juga remaja gitu kan, iya, jadi aku mengerti banget perasaan Kristi dan juga teman-teman OSIS lainnya. betul. Oke, dukanya ada lagi? Dukanya sih kalau mau diceritain ya banyak Banyak banget banget. ya, tapi kalau dipikir-pikir lebih banyak suka atau dukanya sih, Kristi? Kalau mau diambil positifnya sukanya sih, heeh, Sukanya. Dan pun dukanya kita juga harus menikmati ya. Ya kan betul, namanya juga kalaupun kita suka doang, kita nggak akan bisa mengembangkan diri. mhm, Coba kalau misalnya teman-temannya itu, teman-temannya Kristi gitu kan kayak bisa semua, jadi Kristi nggak akan berkembang. Kalau misalnya iya, teman-temannya ini pernah berantem gitu kan, heeh heeh, terus Kristi sebagai ketua OSIS harus punya gitu kedewasaan. Jadi kayak jadi penengah, terus, memutuskan jalan yang paling tepat gitu kan kamu akan bisa berkembang gitu, keren betul banget betul, Kristi. iya, Oke, pertanyaan selanjutnya, ini nih, karena kita ada di akhir tahun, ya kan, kita juga udah mau siap PAS, persiapan PAS, ada nggak sih harapan atau resolusi Kristi yang bisa terwujud di tahun ini? Jadi waktu di awal tahun 2021 Kristi pengen ini, pengen apa, dan akhirnya terwujud di tahun ini, ada nggak? eee, ini sih yang kayak aku bisa nerima diri, Wah, keren karena di banget. tahun 2021 aku kayak bener-bener yang kayak lagi ini banget, lagi bingung sama diri sendiri, tapi semakin ke sini udah semakin bisa semakin nerima gitu. Nerima kekurangan gitu Iya, maksudnya? Mhm. Keren keren keren. Terus kalau misalnya aku tanya, tadi kan harapan yang udah tercapai, kalau harapan yang belum tercapai ada nggak? Mungkin bisa diceritakan? harapan yang belum tercapai, apa ya, mungkin kayak bisa ngebanggain orang tua, iya. Wah, kamu jadi ketua OSIS aja itu udah membanggakan orang tua loh Kristi, tapi mungkin Kristi mau membanggakan orang tua misalnya jadi presiden mungkin ya, kita aminin Iya aja ya iya. teman-teman. Nah, kalau tadi harapan untuk tahun ini ada nggak sih harapan atau resolusi untuk tahun depan Kristi? Yang pastinya lulus lulus Oh iya, dengan, lulus, nilai yang memuaskan. memuaskan, iya, Bener banget. heeh. Ada lagi? Apa ya harapannya ya, semoga ini sih, karena kan aku ada kayak satu grup gitu kan sama Mhm. teman-teman, semoga Apa nih, ya grup apa nih? K-pop? oh, Bukan? bukan dong, bukan, nanti you have Oh. stolen. Oh, kalau teman-teman belum tahu kayaknya kalian harus nonton Iya, acara Labora Fest dulu deh. betul, itu Supaya kalian tahu. harus banget nonton karena itu seru banget sih. Itu emang seru sih. Jadi grup grup apa, grup musik? Bukan kayak, geng gitu, Oh, heeh. oke. Kayak ya harapannya bisa ini lagi sih, bisa kayak, stick together lagi. Widih, siap banget, stick together. Soalnya kayak makin ke sini kan kita bener-bener sibuk sama masing-masing, jadi kayak terkadang ya kepisah-pisah gitu Mhm. kan. Kan kalau geng gitu juga kan nggak nutup kemungkinan kalau kita, temenan sama yang lain di luar geng itu Mhm. kan, jadi ya begitu. Nah, jadi teman-temannya Kristi kan ada di SMP nih, nanti SMA-nya pisah-pisah dong? Nah iya itu dia Nah itu yang sedihnya masalahnya ya. sih, heeh. Ya ya itu adalah sesuatu yang aku dan teman-teman yang lain yang udah SMA tuh rasakan gitu kan. Ya pokoknya
tetap jaga persahabatan ya Kristi, walaupun Betul. nggak nggak sering ketemuan lagi gitu, tetap pokoknya diusahain untuk berkabar gitu Betul ya. betul. Oke deh Kristi, tadi udah resolusi udah, terus juga suka duka selama menjabat OSIS udah, sekarang kita masuk ke rencana untuk Natal. Kalau aku tanya nih Kristi, udah ada rencana nggak Natal ini dihabiskan bersama siapa dan juga di mana? Ini kan ada desas-desus kalau Natal nggak bisa ke mana-mana ya. Bener banget. Jadi, sebenarnya Natal kayak aku ya paling mentok-mentok sama keluarga, tapi kalau bisa ya mau sama teman-teman Mhm. gitu. Karena memang kalau ibadah Natal itu kan masih bisa sebenarnya hybrid kan, dia Betul artinya betul. setengah, Iya. online, setengah offline gitu. Nah, tapi yang tadi dibatasi itu adalah liburannya kan. Oh, ini kan kayak Iya. sedih banget ya, I Kristi ya. tapi demi kebaikan Ah, iya semuanya kebaik juga bener sih, banget. betul. Dan ini kan mungkin polanya ini untuk episode kali ini akan ditayangkan ini di pertengahan Desember. Jadi teman-teman Oh, ini mungkin oke. udah pada liburan, udah pada Wah, mempersiapkan diri iya. menyambut hari Natal gitu. Mhm. Nah, Kristi, Apa tuh, Kak? eee, kalau katanya udah ada rencana buat beli kado belum? Untuk kado tukar-tukar kado gitu udah ada? Beli kado? Tukeran kado? Oh, Nggak ada gitu ya? dari sekolah ya? Dari Kalau dari sekolah bisa atau dari temen segengnya Kristi udah ada? udah ada sih idenya kayak, "Nanti bikin ini Atau yuk," gitu. menghabiskan waktu bikin kue bareng gitu? Wah, itu ide bagus ya, Iya wah. kan? Bener banget. Itu pemikiran apa, ide yang Mhm, lumayan juga buat diterapin tuh. bener banget. Tapi jangan jadi wacana aja Oh, gitu kan, iya jadi kayak, "Ayo kita dong. buat cake apa gitu, kita buat cookies." Waktu Wah, H-5, "Jadi maaf gimana? ya guys, nggak Maaf ya jadi. guys, aduh aku ngantuk banget." Wacana banget, Iya, aku tahu. astaga. Nah, terus kalau soal Natal kan udah, terus apakah Kristi ini ada harapan untuk bisa ikut Natal secara offline? Ada banget karena bener-bener apa ya namanya ya, eee, ambience-nya tuh beda kan kalau kita Mhm, Natal di rumah sama di gereja kan kayak di gereja kan kita bisa ketemu teman-teman, bisa yang kayak nyanyi-nyanyi atau ngerayain yang gimana. Tapi kan kalau di apa, dari rumah walaupun memang sama keluarga, mmm, ada lah perasaannya tapi di gereja tuh menambah iya vibes-nya emang beda emang kan? iya, emang kayak Bener rasanya banget. tuh beda gitu. Jadi kayak lebih apalagi bareng teman-teman, Iya, kita nyanyi bersama, kita betul. berdoa bersama gitu. Tapi Heeh. bukan berarti kita nggak mau kalau misalnya online gitu. Iya, Mentang-mentang online kita kayak, "Males pengennya offline." Malah nggak boleh dong, iya. nggak ikut ibadah gitu, ya jangan Heeh, gitu kan iya, teman-teman. Kita juga semua kan lagi emang diberi cobaan gitu kan sama Tuhan, ada di betul. posisi di kondisi seperti ini. Tapi bagaimana kita bisa mengambil sisi positifnya gitu kan. Betul betul. Dan juga sebenarnya esensi dari Natal sendiri kan bukan cuman karena kita harus bertemu atau tidak gitu kan. Jadi Betul. bagaimana, kita ini bisa menghabiskan Natal dengan, eee, berdoa gitu kan sama Tuhan gitu. Oke, bagus banget deh Kristi. Nah, kalau harapan Kristi ada nggak untuk negara, terus juga sekolah, ataupun ke depannya untuk OSIS di tahun ke depan? Kan katanya dengar-dengar bakal ada pergantian Iya, OSIS ya kan? betul. Kan Bulan apa tuh? udah ini juga ya, udah apa namanya, udah mau lulus, Iya, udah lulus. iya. Bulan apa tuh kalau boleh tahu? Aku lulusnya Bukan, maksudnya pergantian OSIS-nya? Januari. Januari, oke oke. Nah, ada nggak harapannya? Kalau ini harapan buat negara dulu ya? Iya, oke siap. Nggak Hara terlalu berat kan enggak pertanyaannya? dong. Oke, boleh boleh. Harapan buat negara sih, kayak semoga pemerintahnya bisa lebih baik lagi, jangan kayak ada dusta di antara kita. Dusta di antara kita, oke. Iya, karena kayak kalau dilihat kan kayaknya banyak banget, konfliknya yang ada gitu. Iya, udah gitu Heeh. isu politik gitu-gitu ya. Heeh, iya. Waduh ngeri ada tukang bakso nanti, Aduh, tukang waduh. bakso tapi ternyata Intel. Iya itu dia, nanti takutnya tiba-tiba ada di lantai 3 kan nggak lucu juga Nggak ya, lucu. heeh. Nah, terus udah untuk negara, sekarang untuk sekolah nih. Kalau untuk sekolah sih, apa ya, OL nih udah ini sih, udah bener-bener mengerti siswanya sih. Jadi Oh, harapannya mungkin lebih kayak ke apa ya, ya gitu jadi kayak lebih
lebih bagus lagi, lebih Heeh. keren lagi. Lebih mewadahi Widih, siswa-siswinya gitu. wah kosakatanya si Kristi ini emang keren banget sih. Ini kayaknya jago bahasa Indonesia deh. Waduh. Kayaknya kosakatanya banyak banget gitu. Tadi udah tuh untuk negara udah, sekolah juga. Sekarang untuk apa lagi ya? OSIS. OSIS. Nah, OSIS ke depannya. semoga OSIS ke depannya bisa meneruskan perjuangan OSIS tahun ini dengan baik pastinya. Jangan apa namanya, jangan kayak asal-asalan gitu. Karena mungkin kan ini OSIS yang tahun ini kan kayaknya belum pernah ketemu satu sama lain deh, Kak. Oh Belum gitu, pernah karena online ngerasain terus? iya, belum pernah ngerasain offline. Nah, apa namanya, dari sini ya gitu, jadi harus bisa bekerja sama dengan baik gitu loh. Bener, bener banget. Oke, aku juga setuju sih. Maksudnya kita, harapan untuk negara dan juga untuk sekolah dan juga untuk OSIS ini memang harus kayak lebih meningkat. Jangan malah, si Kristi udah bikin maju OSIS tapi habis itu mundur Iya, gitu kan, gitu. Jadi harapannya sih untuk OSIS semoga lebih maju aja gitu kan, Mhm. untuk lebih meningkatkan apa yang sudah, OSIS sebelumnya itu lakukan gitu. Apalagi dengan tambahan kondisi bahwa mereka itu belum pernah bertemu secara tatap Iya, muka belum gitu kenal satu secara sama langsung. Jadi kan lain. akan ada hambatan yang lebih besar. Jadi semangat buat OSIS di tahun berikutnya. Kita semangatin dulu dong. Yuk, semangat! Oke. Oh iya, terakhir nih Kristi Apa untuk tuh, Kak? ada pertanyaan tambahan nih. Jadi, boleh dong Kristi kita sama-sama ajakin teman-teman untuk daftar di SMA OL BSD. Ayo kita Iya. sama-sama. Jadi kayak apa sih bagusnya di OL itu? OL BSD atau OL Pemulang gitu, yang penting OL deh. Aku bener-bener ngerekomendasiin banget, sekolah Orient Labora ini karena sekolahnya itu bener-bener, comfy ya, bisa, fleksibel sama keadaan, terus habis itu, guru-gurunya juga asik gitu kan, bisa ngertiin siswanya. Itu sih yang bener-bener aku, kasih jempol. Kasih jempol. Dan juga sekolah ini juga sangat memfasilitasi Betul. hobi dari kita semua. Ketika kita punya hobi main basket, disediakan peralatannya, propertinya. Ini juga salah satu yang bikin, aku suka nih dari OL. Jadi benar-benar totalitas banget dalam bikin suatu, hal gitu. Misalnya kayak podcast ini supaya bisa disebar ke teman-teman. Ini memang perjuangannya butuh diacungin jempol banget Betul. gitu. Terima kasih untuk Kristi udah mau sama-sama ngobrol bareng aku di Polar episode hari ini. Kristi bisa dikasih tahu dong IG-nya supaya bisa ditaruh di editor sama editor. Jadi apa, kasih tahu username-nya? Di sini. Nanti ada pascalinakristi.s. Oke, nanti ditaruh ya editor. Terima kasih Kristi. Nah, terima kasih juga kepada Laborenes dan juga teman-teman yang udah nonton episode hari ini. Semangat teman-teman untuk PS dan juga kalau misalkan nonton ini pas udah liburan, Senang-senanglah. senang-senanglah. Oke. Oh iya, dan juga kan Polar ini selain ada di IG, OL juga ada di Spotify. Jangan lupa dengan juga di Spotify. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa bahagia. Bye. Bye-bye.